Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita masih membahas mengenai materi kelas 10 bab 4. Nah, untuk pembahasan kali ini, setelah kita membahas mengenai asuransi syariah, kita akan membahas mengenai bank syariah. Nah, perbankan syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis, dari kata bank, dan bahasa Italia dari kata banco, yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu yang pertama tempat yang aman untuk menitipkan uang, yang kedua penyediaan alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa, transaction function. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan mengenai definisi bank syariah sendiri. Nah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Nah, adapun selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Inisiatif pendirian Bank Syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, adapun dasar hukum dari perbankan syariah ini adalah diatur dalam regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan dan usaha bank syariah. Nah, saya membagi menjadi 3. Yang pertama penghimpun dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga jasa pelayanan. Nah, di sini penghimpun dana ini terbagi menjadi 2, ada prinsip wadiah dan prinsip mudorobah. Prinsip wadiah terbagi menjadi yalzonanah, dan yang kedua ada ya amanah. Kemudian penghimpun dana prinsip mudorobah terbagi menjadi 3, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada musyarakah. Kemudian untuk penyaluran dana terbagi menjadi jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Untuk jual beli terbagi menjadi 3 skema, ada skema murabahah, ada skema salam, dan ada skema istisna. Kemudian untuk investasi terdiri menjadi 2, ada mudorobah dan ada musyarakah. Kemudian di dalam sewa menyewa ada 2 juga, ada ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik. Nah, kemudian yang terakhir ada dari jasa pelayanan. Nah, di dalam jasa pelayanan ini ada 4. Ada wakalah, ada hawalah, ada kafalah, dan ada rohn. Nah, untuk penjelasannya kita akan ulik satu persatu ya di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini ada penghimpun dana. Nah, penghimpun dana di dalam bank syariah sendiri itu sudah dijelaskan ya. Yang pertama ada prinsip penghimpun dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan. Dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Wadiah ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama wadiah yalzamanah. Nah, wadiah yalzamanah ini adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Nah, yang kedua ada wadiah ya amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya sendiri. Nah, itu perbedaan dari wadiah ya dhamanah dan wadiah ya yadmanah. Ya dhamanah dan ya yadmanah. Yadmanah ya.
Nah, selanjutnya ada penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sohibul mal, dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Mudharabah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat pemasok maupun target konsumennya. Dan yang terakhir ada mudharabah musyarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak mengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya adalah penyaluran dana. Yang pertama ada jual beli. Nah, yang jual beli dengan skema murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, ada jual beli dengan skema salam, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. Dan yang ketiga, ada jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Nah, selanjutnya ada investasi terbagi menjadi mudharabah dan musyarakah. Mudharabah sendiri yaitu persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan apabila mendapat keuntungan maka dilakukan bagi hasil. Namun apabila menderita kerugian maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua, musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan persentase investasi yang ditanamkan. Dan apabila menderita kerugian, maka akan ditanggung bersama secara proporsional. Nah, selanjutnya ada sewa menyewa, ada 2 skema. Yang pertama ada ijarah. Ijarah adalah transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa merubah status kepemilikan. Dan yang kedua ada ijarah mumtahiyah ditamlik, yaitu merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Selanjutnya ada jasa pelayanan ya. Yang pertama ada wakalah, yaitu serah terima dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanaan perwakilan ini, seorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. Yang kedua ada hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. Yang ketiga ada kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama pada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Dan yang terakhir ada rohan, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional, rohan sama dengan gadai. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hikmah dan manfaat bank syariah. Yang pertama adalah terhindar dari riba. Yang kedua, transaksi keuangan dilakukan berdasarkan pada syariat Islam, yakni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. Yang keempat, sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Yang kelima, memberikan saldo tabungan yang rendah. Yang keenam, dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. Yang ketujuh, penabung adalah mitra bank syariah. Yang kedelapan, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dan yang terakhir, dana ditunjukkan untuk kemaslahatan umat. Kesembilan poin tersebut merupakan hikmah dan manfaat dari bank syariah. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.